Ya, anak-anak sekalian, selamat siang bagi kita semua. Apa kabar anak-anak hari ini? Selamat siang, Pak. Baik, Pak. Oke, baik. Semua sudah hadir ya, sudah hadir dalam web meeting kita hari ini. Baik, anak-anak sekalian, belum kita memulai pelajaran kita hari, Bapak mengajak kita, mari kita menurut keyakinan kita masing-masing. Ya, Bapak mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, anak-anak. Hari ini kita belajar tentang pelajaran IPS. Baik, anak-anak, ini ada kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, Pak. Anak, bisa kelihatan gambarnya? Bisa, Pak. Bisa, Ya, Ibu. Ibu sudah Ibu ya? Oke. Halo anak-anak, bisa kelihatan nggak? Bisa, Pak. Kelihatan kah? Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Nah, ya, ini gambar ini menunjukkan aktivitas di pasar ya anak-anak ya. Dan sudah pasti kita semua sudah pernah berbelanja di pasar. Ya. Apa yang anak-anak lihat, yang anak-anak waktu belanja di pasar itu, apa yang dilihat? Jual beli, Pak. Kegiatan jual Ya. beli, Pak. Proses Jual beli. jual beli, Pak. Nah, jual beli ada penjual, ada pembeli. Kalau ada penjual dan pembeli, maka ada terjadi apa di situ? Interaksi sosial, Pak. Interaksi sosial, itu baik. Nah, kalau secara ekonomi ada apa di situ, lihat? Penawaran, Pak. Ekonomi, Penawaran. jadi apa? Penawaran, Pak. Permintaan dan penawaran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penawaran. Ya, ini dengan tujuan pembelajaran kita ini menjelaskan pengertian penawaran secara cermat, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, dan yang tentang macam-macam penawaran. Ya, serta nanti kita akan berdiskusi kelompok juga. Ya, anak sekalian ya. Oke. Pengertian penawaran. Nah, penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dengan waktu tertentu. Ya, anak-anak, itu merupakan pengertian penawaran. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penawaran. Ya, ada beberapa faktor ya anak-anak. Kita simak sama-sama. Apa yang anak-anak lihat di sini? beras. Beras, Pak. Ada beras. Baik. Ada apa lagi? Diskon, Selain Pak. beras ada apa lagi? Ada papan diskon. Harga. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu adalah harga barang itu sendiri. Ya, jadi harga barang itu sendiri apabila barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat. Dan sebaliknya,
Jika barang yang ditawarkan itu turun, maka harga barang yang ditawarkan itu turun, maka barang yang ditawarkan penjual juga akan menjadi turun. Ya, kita lanjut yang faktor berikut. Nah, yang kita lihat adalah barang substitusi, ya. Ini kita lihat di barang substitusi yang berikut. Nah, barang substitusi ini juga mempengaruhi karena apabila barang pengganti itu meningkat, maka penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan juga. Penjual berharap bahwa konsumen akan beralih kepada barang pengganti. Ya, ya. Oke. Kita lanjut yang berikut, Nana. Nah, faktor yang berikut apa yang dilihat di sini ya, Nana? Pabrik pembuatan sepatu, Pak. Sepatu, Pak. Ada sepatu, ada apa lagi? Ada orang. Ada orang yang ada orang bekerja, ada tenaga kerja, Pak. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi juga yaitu biaya produksi. Kenapa biaya produksi? Lihat di sini bahwa kerja yang dipekerjakan itu dibayar upahnya. Selain itu juga biaya produksi ya digunakan dalam proses produksi seperti membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai dan sebagainya. Oke. Mana yang lanjut kita lihat. Nah, apa yang dilihat di sini? orang. Orang, ada apa lagi? Kerja, Pak. Mesin. Tenaga kerja. Oke, baik. Ada orang, ada mesin. Nah, kita lihat di sini kemajuan teknologi ya, bahwa di dalam penawaran itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi juga yaitu teknologi yang diterapkan ya. Itu ya, jadi kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Dan barang yang ditawarkan juga itu dipengaruhi lagi ya, anak-anak ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, apa yang ini apa? Yang diamati ini apa, Nana? Ada apa yang terjadi di sini? Tenaga kerja Pada gambar dan Membayar pajak, Pak. ini pembayaran pajak. Ya, jadi salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu juga pajak. Jadi apabila semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, akan berakibat naiknya harga barang dan jasa yang membawa dampak pada rendahnya permintaan konsumen dan berkurangnya jumlah barang yang ditawarkan. Ya, jadi pajak ini juga mempengaruhi pada faktor penawaran barang. Ya, anak-anak ya. Oke, sampai di sini sudah ada yang mengerti, sudah paham tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Oke, kita lanjut, anak-anak sekalian. Ya. Nah, ini tentang macam-macam penawaran. Ya, macam-macam penawaran ini, ya anak-anak, secara garis besar ini ada dua. Yang pertama, yang kita lihat di sini, ini pada gambar ini seorang penjual dan seorang pembeli. Ya anak-anak ya, sini dilihat. Yang pertama itu penawaran individu. Nah, penawaran individu ini adalah jumlah barang yang dijual oleh seorang penjual. Ya. Lalu yang berikut
Yang berikut adalah penawaran kolektif. Nah, penawaran kolektif ini adalah keseluruhan jumlah satu barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar ya. Ini merupakan penawaran kolektif ya anak-anak sekalian ya. Ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Ini merupakan materi tentang penawaran. Oke. Baik, kita akan berdiskusi kelompok ya anak-anak ya. Ini pertanyaannya sebentar ya anak-anak. Nah, anak-anak kalian ini kita akan berdiskusi kelompok ya. Mungkin sudah ada kelompok di kelas? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Oke, baik kita akan membuat kelompok kita ya. Jadi mana gue? Kelompok di mana? Kelompok. Nama di Zoom dipastikan pun. Oke, anak-anak sekalian. Ya, kita akan bagi kelompok ya. 5. Ya. Berdasarkan kehadiran kita di partisipan ini ada 24 siswa ya. Oke, kita akan buat ya, kita akan buat 4 kelompok ya. Ya. Kita akan membuat 4 kelompok. Oke. Iya. Kelompok 1 bisa ditulis ya. Ya, bisa ditulis nama-namanya kelompok 1. Mulai dari Cindy, Edgar, Krisman, Julian, sama Elsia. Ya, bisa didengar? Ya, anak-anak? Oke. Lanjut kelompok 2. Alvaro, Armando, Demetris, Angel, sama Febres. Ya. Itu. Kelompok 3. Frisley, Hans, Iren. Oke. Sama Jenestu sama Georgi. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4 ini Lona, Marcelo, Michael, Natasha, Netasilia, Fildong, Fildong sama Yeriho, ya, bisa ya anak-anak ya? Halo anak-anak, bisa didengar ya? Bisa, Pak. Oke. Siapa?
Itu langsung di sebelah kanan. Dari tempat fisika di sebelah kanan. Oke, ada chat ini. Ada chat ini. Iya, masih chat. Bagus nih. Iya. Aja klik deh. Oh, ini. Ya, oke anak-anak, bisa dilihat di slide ini. Bisa diskusi kelompoknya bisa dilihat? Bisa. Bagaimana? Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Krismen bisa dilihat. Atau Cindy bisa dilihat tampilan slide-nya? Bisa, Pak. Oke, baik. Ya, kita lanjut ya anak-anak ya. Nah, ini Neutron tidak bermuatan yang biru. Nah, ini pertanyaannya diskusi kelompok ini ada 2. Apa saja yang mempengaruhi penawaran pada gambar di samping? Bisa lihat jelas apa itu gambar? Gambar di samping itu apa ya? Oke, ya. Lalu yang kedua, apa saja manfaatnya, manfaat bagi siswa dari barang yang ditawarkan? Oke, 2 pertanyaan ini ya kita Bapak kasih waktu untuk kita berdiskusi selama 10 menit. Oke, silakan masing-masing kelompok. Ya, oke, silakan. Atau dikatakan bermuatan positif atom tersebut kekurangan elektron. Atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Ini model atom, contoh pada atom hidrogen. Satu bagaimana nih? Bergerak ke dalam proton. Oke, ada pertanyaan? Dari Julian, bagaimana? Tak ada, Pak. Oke, tidak ada, baik. Dari Egar? Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, baik. Ya, ini siapanya? Oh, Febri Samarona ya, Pak. ya, bagaimana Nona? Silakan. Ini Pak, kita punya diskusi kelompok ini, bisa diskusi di WhatsApp bisa, Seng, Pak? Oke, boleh, bisa. Oke. Ya, Pak. Oke, silakan ya Nona. Ya. Dua ya. Ada berapa yang bergerak ini? Ada 2, oke. Apakah atom helium di atas bermuatan listrik? Apakah atom ini bermuatan listrik? Iya ya, bermuatan listrik ya. Oke. Mestinya di bermuatan listrik karena ada partikel-partikel ini. Ada proton, ada neutron, dan ada elektron. Oke. Nah, atom helium ini dikatakan netral. Bersifat netral. Atom helium ini bersifat netral. Mengapa atom helium ini dikatakan netral? Ada yang bisa menjawab? Kenapa atom helium ini dikatakan netral? Karena
anak-anak bisa, oke baik sekali, anak-anak bisa lihat dari jumlahnya, jumlah proton dan elektron. Kalau proton jumlahnya ada berapa? Ada 2. Kalau elektronnya 2 juga. Berarti kenapa sampai atom ini dikatakan netral? Karena dia memiliki jumlah elektron dan jumlah proton yang sama. Jadi atom helium ini bisa dikatakan netral. Kesimpulan jika demikian, bila mana atom dikatakan netral? Ada yang bisa jawab? Bila mana sebuah atom dikatakan netral? Kita juga diskusi itu? Iya. Anu tadi saya menyimpulkan ini. Kenapa atom helium ini bila mana sebuah atom dikatakan netral? Ada yang bisa menjawab? Tidak harus benar ya untuk menjawab ya kalau kalian harus mencoba, ayo. Bila mana sebuah atom dikatakan netral? Baik, ada yang bisa menjawab? Nah, yang tadi sudah itu sampaikan bahwa sebuah atom dikatakan netral apabila jumlah proton yaitu muatan positif dan jumlah elektron yaitu muatan negatifnya. Baik anak-anak semua, Hanya sudah ada kelompok yang selesai? benar. Belum, Pak. Belum. Oke, baik. Kita ya anak-anaknya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Jam berapa? Jam berapa? Ini baru saya kan mulai 12 kan ada baru 30 menit ini free. Kalau masih ada dong bilang 10 menit saya. Oke. Oke. Jadi Oke, 5 menit lagi ya anak-anak ya. oke, jadi selanjutnya kita lanjut. Oke. Jadi kita akan mengambil kesimpulan pada kegiatan pertama. Anak-anak perhatikan. Kita akan mengambil kesimpulan pada kegiatan pertama yaitu kita bisa mengambil kesimpulannya sama-sama. Yang pertama, ada berapa jenis muatan listrik? Tadi Ibu sudah tampilkan tadi ada berapa jenis muatan listrik? Ada 2. Oke, muatan listrik apa saja itu muatan? Yang pertama muatan positif dan yang kedua adalah muatan negatif. Muatan positif itu yang disebut dengan proton dan muatan negatif adalah elektron. Oke. Yang kedua, bila atom kehilangan elektron, maka atom tersebut akan kekurangan elektron dan menjadi bermuatan listrik jenis apa? Oke, baik anak-anak sekalian. Sudah ada yang selesai? Kelompok 1. Menjadi bermuatan positif, ya, bermuatan positif atau dia kelebihan proton. Sehingga jenis atom itu akan termasuk jenis atom positif. Nah, yang berikut adalah bila atom menerima elektron, maka atom tersebut akan berlebihan elektron dan menjadi bermuatan listrik jenis apa? Negatif. Baik.
Oke, bagaimana? Kalian perhatikan gambar apa ini selanjutnya? Ada gambar apa? Ada gambar apa yang terlihat di sini? Yang kedua, apa ini? Istar. Ya, misal plastik ya. Oke. Oke, kelompok Miel sudah selesai. Plastik ini ada apa ini? Telur ayam. Belum. Oke, pertanyaan bagaimana? Apa yang terjadi dengan gambar ini? Apa yang terjadi? Bahwa bulu ayam ini misal plastik ini dapat menarik ini bulu ayam ini terangkat. Kelompoknya Jorgi sudah selesai. Oke. Oke, bisa? Nah, Belum, Pak. Belum. Oke, baik. apa yang terjadi dengan penggaris plastik dan bulu ayam sehingga bulu ayam Oke, waktu kita 2 menit lagi tersisa ya untuk diskusi ini. oleh tadi plastik. Nah, untuk jawab pertanyaan ini. Kita diskusi. Ada video yang sudah dibagi videonya di anak-anak sekalian di dan tadi di chat itu. Nah, dan juga pertanyaan ya. Dan juga pertanyaan tadi yang sudah dibagikan juga nanti anak-anak, Ibu akan berikan waktu kepada anak-anak sekalian untuk mengerjakannya dalam kelompok masing-masing. Setelah itu, ini sampai pengamatan dan Oke, baik anak-anak sekalian. Waktu diskusi kita selesai dan saat ini kita akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok ya. Bapak kasih Pak Guru kasih kesempatan kepada kelompok siapa saja yang duluan yang mau menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok Miel. 3, Pak. Iya. Ya, silakan. Ya. Pertanyaan pertama itu apa saja yang mempengaruhi penawaran pada gambaran di samping? Yaitu harga barang, Pak. Karena harga barang itu kalau kualitasnya tidak bagus, kita juga Ya. seperti memorinya kecil dan RAM-nya juga Ya. kecil, kita bisa tawar-menawar, Pak. Jadi itu alasan buat saya untuk tawar-menawar, Pak. Yang kedua, Oke. apa saja manfaat bagi siswa dari barang yang ditawarkan, yaitu sebagai peningkatan mutu belajar. Karena dari HP saya bisa belajar dan mengetahui teknologi dan lainnya, Pak. Itu Oke, saja, Pak. terima kasih. Ya. Ya, kita berikan aplaus ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Michelle. Ya. Baik. Kita lanjut yang berikut. Kelompok siapa lagi? Kelompok 3, Pak. Oke, silakan kelompok 3. Siapa yang mewakili kelompok 3? Ya, silakan. Ya, silakan Iren. Apa saja manfaat bagi siswa dari barang yang ditawarkan? Jawabannya Ya, adalah oke. Ya. manfaat yang pertama yaitu komunikasi antar sesama. Yang kedua yaitu mencari informasi atau ilmu. Yang ketiga yaitu bisa mendapatkan hiburan. Dan yang keempat yaitu bisa menginstal aplikasi. Yang kelima itu menyiapkan data. Yang keenam yaitu itu saja, Pak. Oke, baik. Ya, kita berikan aplaus sekali lagi kepada kelompoknya Iren. Ya, baik sekali. Ya, yang berikut, kelompok yang berikut, silakan. Kelompok 2, Pak. Oke, silakan kelompok 2.
Dari pertanyaan dan hasil diskusi kami, pertanyaan pertama, apa saja yang mempengaruhi penawaran pada gambar di samping? Yang mempengaruhi penawaran pada dua gambar di samping itu yang pertama handphone, yang mempengaruhi adalah pajak, Pak. Yang pertama itu pajak, karena setiap barang yang kita beli sekarang ini dipengaruhi oleh pajak. Yang kedua itu apa namanya, harga barang atau bahan pokoknya, Pak, itu juga dipengaruhi oleh bahan bakunya yang mesti dibeli dulu, Pak, baru kita bisa buat barang. Yang terakhir yang kami ingin sampaikan yaitu apa, tawar-menawarnya, Pak. Di sini karena harga handphone yang sekarang semakin mahal, karena itu mereka harus menawarkan dengan harga yang lebih murah agar banyak orang yang ingin membeli dan banyak pelanggan yang akan lari ke berbagai macam handphone. Karena di sini kan sekarang banyak merek handphone, Pak. Oke. Baik Yang sekali. kedua, Ya. Yang kedua tentang jual pulsa di sini, yang pertanyaan nomor 2, apa saja manfaat bagi siswa dari barang yang ditawarkan? Manfaat bagi kita sebagai siswa dari membeli pulsa adalah karena sekarang kita belajar online, ibu guru mengirim materi lewat berbagai macam aplikasi belajar, jadi kita membutuhkan pulsa dan internet. Selain itu kita juga membutuhkan handphone terlebih dahulu agar kita dapat membuka aplikasi tersebut lewat handphone atau media digital lainnya. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok berbeda ya. Oke, baik. Ya, baik sekali. Oke, yang berikut, kelompok berikut. Kelompok 4, Pak. Kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Adalah kelompok Pak. 1. Oke, silakan. Yang gambar pertama, apa saja yang mempengaruhi penawaran pada gambar di samping? Yang pertama itu harga pada barang tersebut, Pak, dan juga teknologi, Pak. Teknologi yang semakin baik, Pak. Habis itu kemudian yang kedua, apa saja manfaat bagi siswa dari barang yang ditawarkan? Yaitu yang pertama, dapat dimanfaatkan untuk sekolah daring, Pak. Habis setelah itu, gambar yang kedua, penawaran tuh karena tuh harganya tuh yang cukup bilang mahal gitu, Pak. Habis itu kemudian sering digunakan sebagai keperluan sehari-hari, Pak. Dan yang kedua, apa saja manfaat bagi dan yang kedua itu dapat digunakan untuk sekolah daring, Pak, atau online, Pak. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompoknya Julian. Oke, baik. Masih ada lagi kelompok yang belum menyampaikan? Kelompok 4, Pak. Oke, kelompok terakhir ya. Kelompok keempat, dipersilakan. Ya, yang nomor 1 itu, apa saja yang mempengaruhi penawaran pada gambar di samping? Yang pertama itu, HP. Untuk HP itu kita bakal cari itu yang kualitasnya yang bagus. Karena kalau kualitasnya jelek, maka mungkin yang ditawar itu harganya juga bakal menurun. Gitu, Pak. Lalu yang nomor 1, cuman bagian yang kedua, yaitu adalah bahan dari barangnya gitu loh, Pak. Jadi jika bahannya itu jelek, ya sama aja gitu, maka harganya juga bakal turun. Jadi kita harus mendapatkan barang yang bagus bahan yang bagus agar harganya bisa naik lebih tinggi. Ya. Terus yang kedua, ini manfaat dari pulsa itu, yang pertama dari pulsa data ini bisa mendapatkan informasi ya. Jadi dari informasi seperti kita dapatkan di media sosial seperti Facebook, Instagram dan lainnya, dan juga mungkin di browser. Dan juga untuk pulsa biasa, di sini kita bisa saling berkomunikasi dengan orang yang kita kenal yang dari jaraknya itu jauh gitu loh, Pak. Gitu. Dan yang kedua lagi, nih yang bagian kedua, apa tadi itu? Untuk data itu bisa juga digunakan sebagai media pembelajaran seperti yang Zoom yang kita sekarang gunakan nih, Pak. Ya gitu aja deh. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 4 ini ya. Baik, anak-anak sekalian. Dari diskusi tadi cukup elok sekali ya, karena ada hal-hal baru, ada pengetahuan baru, dan berbagai masukan ya dari anak-anak sekalian bahwa ada manfaat ya dari
pada apa yang kita diskusikan ya anak-anak sekalian. Oke, anak-anak sekalian, dari apa materi yang sudah disampaikan dan materi diskusi, ya, kita akan masuk soal kuis, ya anak-anak sekalian ya. Ya ini soal kuis ini ada 3 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan ya. Sebentar ya. Ini 2 soal kuis ini ya. Sebentar ya. Kalian dapatkan sudah bisa ya sudah apa-apa. Membacakannya saja. Membacakan hasil diskusi. Ya anak sekalian, ini soal diskusi, soal kuis kita ya. Oke, ini soal kuis kita. Soal nomor 1. Ya. Oke, Pak. Ini nanti Saya, Pak. anak kerja. Ya, siapa yang bisa? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, Saya beri Samoroda ya, Pak. Saya, Pak. Bilan Pak, itu Pak. Saya, Pak. Guru kasih kesempatan kepada Jenestu ya. Jenestu dulu ya. Iya, silakan Jenestu. Soal nomor 1. Ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung apa? Naik. B naik. Naik. Ya, baik sekali ya anak-anak sekalian ya. Ya, ini ya, siap. Oke, bisa anak kerjakan soal ini bisa dikirimkan ke WA saja ya. Nanti di-share saja ke WA, nanti nomornya Pak share ke anak-anak ya. Oke, boleh? Oke. Ya. Bisa ditulis soalnya. Soal nomor 1 biar semua bisa kuis ya. Bisa ditulis ya. Lalu di-share saja. Oke. Ya, Pak. Oke, baik. Ya, anak-anak sekalian ya. Oke Bapak, kira kita lanjut yang berikut ya. Oke, dari semua pelajaran dapat kita simpulkan bahwa penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia dan ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu. Dan jika harga naik, maka barang yang ditawarkan juga bertambah. Begitu juga jika harga turun, maka barang yang ditawarkan juga akan sedikit. Nah, yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu adalah pertama, harga barang itu sendiri. Yang berikut, harga barang pengganti, juga biaya produksi, lalu pajak. Ya, itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Lalu, kesimpulan yang berikut, apabila ditinjau dari barang yang ditawarkan itu, penawaran dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, penawaran individu, yang adalah jumlah barang yang akan dijual oleh seorang penjual. Dan berikut penawaran kolektif adalah keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar. Ya, anak-anak semua. Ya, demikian pelajaran kita di hari ini mengenai pelajaran penawaran. Ya, terima kasih anak-anak semua untuk partisipasinya hari ini.
Dan Sama-sama, jangan Pak. lupa teruslah belajar walaupun melalui jaringan ya, tetap punya semangat karena ini menjadi bekal bagi anak-anak yang kita akan berjumpa, pasti kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya. Ya, anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Selamat siang bagi kita semua. Pak. Selamat